Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Wahyu Nuning Budiarti SEMPD. Evaluasi keterampilan berbahasa. Pengertian evaluasi. Kata evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti sesuatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu. Apakah nilai sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak? Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Penilaian juga merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan pencapaian taraf berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Penilaian pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Dari 3 aspek tersebut, yang akan kita bahas yaitu aspek ketiga, kompetensi keterampilan berbahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Keterampilan berbahasa merupakan kiat menggunakan setiap aspek kebahasaan dalam setiap perilaku berbahasa. Belajar berbahasa itu hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Pemikiran ini itu muncul berdasarkan fakta dalam penggunaan bahasa. Bahasa dimiliki setiap individu untuk melakukan kegiatan berkomunikasi antar sesama. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 indikator keterampilan. Ada 4 indikator keterampilan yang harus kita ketahui. Apa saja keterampilan itu? Apa saja indikator keterampilan itu? 4 indikator keterampilan yang harus kalian ketahui yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif dengan aspek yang lebih tinggi. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target. Kemudian selanjutnya itu ada tes menyimak. Tes menyimak adalah tes yang tidak hanya untuk mengetahui apa seseorang menyimak atau tidak, tetapi juga untuk mengukur kemampuan seseorang memahami bahasa lisan yang didengarnya. Sampel yang disimakkan dalam tes ini dapat berupa 1 kalimat perintah, kalimat pertanyaan, atau bahkan kalimat pernyataan tentang fakta, juga berupa simulasi percakapan singkat atau uraian wacana ekspositori. Tes menyimak dapat disesuaikan dengan tingkatannya, yaitu tes menyimak tingkat marginal atau deskriptif untuk mengetahui tingkat kepekaan pembelajaran dalam membedakan suara dan untuk mengembangkan kepekaan pada komunikasi nonverbal, menyimak suara pada latar atau suasana gaduh. Misal, menyimak suara seseorang pada situasi gaduh di jalan raya. Kemudian yang kedua yaitu menyimak apresiasif. Menyimak apresiasif merupakan jenis menyimak yang menghasilkan rasa senang,
puas menikmati hal yang disimak seperti mendengar musik, komedi, puisi, cerita, dan lain sebagainya. Dalam pelajaran bahasa, menyimak apresiatif ini bisa digunakan untuk melatih mahasiswa dalam mereaksikan prosa atau puisi, menunjukkan kesenangan terhadap persajakan dalam puisi, kepekaan imajinasi, kepekaan suasana. Kemudian yang ketiga yaitu menyimak komprehensif adalah menyimak untuk memahami pesan. Dalam menyimak ini ada 3 hal yang harus atau yang dapat dipahami. Yang pertama, sebelum menyimak, berupa latar belakang pengetahuan yang berkaitan dengan isi pesan yang disimak, para penyimak itu harus mampu menghubungkan apa yang disimak dengan pengetahuan yang telah diketahui dan pembicara. Kemudian yang kedua, selama menyimak berupa pengguna berbagai strategi dan teknik untuk memahami ingatan mereka dalam mengorganisasikan pesan yang diterima. Kemudian yang ketiga yaitu setelah selesai menyimak, mampu menerapkan apa yang telah disimak sehingga hal ini itu merupakan dorongan atau penyebab untuk mengingat informasi atau pesan yang diterima. Kemudian yang keempat yaitu menyimak secara kritis, adalah menyimak untuk mengevaluasi dan menetapkan apa yang disimaknya. Menyimak kritis ini merupakan dasar menyimak yang sering dilakukan anak. Misalkan pada saat anak itu harus mengambil keputusan penting, di mana anak itu mau membeli sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi menyimak yang pertama yaitu menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana, nama sesuatu, jumlah, keadaan sesuatu, peristiwa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab, akibat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebutkan atau menulis kembali suatu hal mengenai kelahiran, pengalaman kawan-kawan, dan yang lain. Yang keempat berikutnya adalah menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Menuliskan atau menyebutkan kembali suatu cerita. Kemudian yang selanjutnya menyimpulkan suatu percakapan dan menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal, baik itu soal objektif, esai berstruktur, ataupun esai yang bebas. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan tema dan unsur lainnya dari sebuah cerita, memperbaiki ucapan-ucapan yang salah yang tidak sesuai dengan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat kompleks karena tidak hanya menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan saja, tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan perangkat kebahasaan dan non-kebahasaan. Evaluasi keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa terkait secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Tes berbicara. Tes berbicara itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu tes jawaban terbatas, teknik terbimbing, dan wawancara. Tes itu dilakukan secara individual dan dilaksanakan secara lisan.
Kemudian ada teknik atau teknik evaluasi. Teknik evaluasi keterampilan berbicara yang pertama yaitu mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa. Kemudian yang kedua yaitu menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. Kemudian yang nomor 3 menceritakan gambar apa yang dilihatnya, kemudian melakukan wawancara. Terus yang kelima menyampaikan pengalaman peristiwa, ilmu pengetahuan secara lisan. Yang keenam menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks, kemudian bermain peran atau bermain drama. Dengan demikian berbicara itu lebih dipergunakan atau lebih banyak digunakan. Lalu keterampilan yang berikutnya setelah berbicara yaitu mengenai keterampilan membaca. Evaluasi keterampilan membaca ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan pembelajar memahami informasi, menerima, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi, ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca teks dalam bahasa. Tes membaca. Kegiatan membaca itu ada bermacam-macam, di antaranya itu membaca cepat, membaca sekilas, membaca keras, dan membaca pemahaman. Pembedaan jenis membaca itu dapat didasarkan atas tujuan atau teknisnya. Dalam tulisan ini itu yang akan dibahas adalah membaca yang dimaksud untuk pemahaman dan memahami isi dari bacaan itu. Jadi tes membaca ini berfungsi untuk mengetahui anak didik itu paham enggak dengan apa yang telah dibacanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai teknik evaluasi. Yang pertama, dalam teknik evaluasi membaca itu ada membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian yang nomor 2, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyimpulkan tema dan unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Yang nomor 4 yaitu mengenai mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Yang nomor 5 itu mengenai menentukan kata sulit, umum dan khusus, sinonim dan antonim. Menentukan kata sulit itu setiap di bacaan itu pasti ada kata sulit, kata umum, khusus, sinonim dan antonim. Melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa. Yang selanjutnya yaitu keterampilan bahasa yang terakhir atau yang nomor 4 itu adalah keterampilan bahasa menulis. Evaluasi keterampilan menulis bertujuan mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya serta menggunakan perangkat bahasa target secara tulis. Tes yang digunakan untuk mengevaluasi
keterampilan menulis, di antaranya yaitu tes yang pertama itu menulis merupakan kegiatan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan secara terpadu. Jadi tujuan pembelajaran menulis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu siswa itu harus mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata, struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Kemudian yang kedua itu siswa harus mampu mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan konteks, yang sesuai dengan pragmatifnya. Tes kemampuan menulis juga ada beberapa macam. Hal ini di samping disebabkan oleh adanya tahapan dalam pengejaan menulis, juga karena ada banyak faktor yang dapat dinilai dari tes menulis itu tersendiri. Kemudian yang terakhir itu mengenai teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Dalam keterampilan menulis ini, yang terakhir itu ada mengenai tentang teknik evaluasi. Teknik evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan membaca yang pertama yaitu ada menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan dibicarakan. Kemudian yang kedua itu ada menyampaikan kembali secara tertulis sesuatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau dibaca. Kemudian nomor 3 itu menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tulis. Kemudian yang nomor 5 itu menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tertulis. Kemudian nomor 6 membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Misalkan temanya apa, disuruh membuat kerangka karangan. Kemudian nomor 7 itu harus menggunakan ejaan yang tepat dan tanda baca yang tepat pula. Jadi untuk penulisan itu diperhatikan dari tanda baca dan ejaannya, huruf besar kecilnya. Oke teman-temanku sekalian, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terus ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.